Kisah manusia fana menjadi abadi. Cerita silat. Koleksi novel Ratu Donghua. Makasih ya telah mendukung channel saya. Ini cerita silat dari negeri Tiongkok. Jadi, aku akan membacakannya untukmu. Ini adalah kisah seorang anak bernama Han Li, yang nantinya ia akan menjadi seorang yang abadi. Kita langsung saja ya ke episode awalnya. Second Fool itu artinya si bodoh kedua ya, atau disebut juga si idiot kedua. Second Fool membuka matanya dan menatap atap jerami yang kusam di atas kepalanya. Selimut yang menyelimuti tubuhnya sudah berwarna kuning tua dan baunya sudah apar. Saking sudah lamanya, warna asli selimutnya bahkan tidak bisa lagi dibedakan. Di sebelahnya berbaring adik perempuannya yang bernama Hanzhu, yang tampaknya sedang tertidur dengan lelap. Mendengkur berirama, suara dengkuran melayan ketika dia tidur. 5 kaki dari tempat tidur mereka, ada dinding yang terbuat dari tanah liat. Dari balik dinding itu, terdengar suara mengomel dari ibunya dan sesekali terdengar napas dari ayahnya yang sedang menghisap pipa rokoknya dalam-dalam. Second Fool perlahan menutup matanya, berusaha memaksa dirinya untuk tidur. Malam telah larut. Dia tahu bahwa jika dia tidak tidur sekarang, dia tidak akan bisa bangun esok pagi-pagi. Dan jika bangun terlambat, dia tidak akan bisa pergi ke gunung dengan teman-teman baiknya untuk pergi mengumpulkan kayu bakar. Nama sebenarnya dari Second Fool adalah Han Li. Han adalah marga keluarganya. Nama elegan ini bukan diberikan pada dia oleh orang tuanya, melainkan ketika dia lahir, orang tuanya telah mempersembahkan 2 potong roti jagung kepada kepala desa mereka, yaitu Paman Zhang, sebagai imbalan atas memberikan sebuah nama pada bayi mereka. Orang tuanya Han Li miskin dan buta huruf. Oleh sebab itu, nama Han Li adalah nama pemberian kepala desa mereka. Ketika Paman Zhang, si kepala desa sewaktu masih mudanya, dia bersekolah bersama dengan anak-anak kaya yang ada di kota. Karena dia belajar membaca dan menulis, maka ia satu-satunya orang di desa yang tahu cara membaca beberapa kata. Jadi lebih dari separuh anak-anak di desa itu dinamai olehnya. Han Li selalu dipanggil dengan nama panggilannya Erlengzi oleh orang-orang di desa. Artinya 2 Lengzi, artinya si idiot, begitulah orang di desanya memanggilnya Erlengzi. Walaupun namanya demikian, dia bukan anak yang terlihat seperti idiot ataupun benar-benar bodoh. Sebaliknya, Han Li sebenarnya anak yang paling pintar di desa, tapi seperti anak-anak lainnya. Selain ketika mereka di rumah, tidak ada yang memanggilnya dengan nama resminya yaitu Han Li. Sebaliknya mereka memanggilnya dengan nama konyolnya yaitu Erlengzi. Alasan kenapa dia dijuluki Erlengzi, alias si bodoh kedua, adalah karena sudah ada seorang anak bernama si bodoh di desa mereka. Nama panggilan atau julukan ini masih bukan apa-apa. Malahan ada anak-anak di desa mereka yang bernama Dogi dan Dumpek. Dogi itu panggilan untuk anjing, sedangkan Dumpek artinya si tolor. Nama-nama ini lebih terdengar tidak menyenangkan daripada nama panggilannya, Erlengzi. Karena ini, Han Li memiliki beberapa penghiburan, meskipun dia tidak begitu menyukai julukannya. Secara fisik Han Li sangat biasa. Penampilan tubuhnya cocok dengan deskripsi umum seorang anak yang lahir di sebuah komunitas pertanian. Namun jauh di lubuk hatinya, dia telah matang lebih cepat daripada anak yang lain yang sebaya dengannya. Pikiran dan pemahamannya jauh lebih dewasa daripada anak-anak lainnya. Sejak dia di usianya yang muda, dia merindukan suatu hari dia akan bisa berjalan keluar dari desanya yang kecil dan menjelajahi tanah subur di dunia luar yang selalu dibicarakan Paman Zhang, kepala desa mereka. Han Li tidak pernah berani berbicara tentang impiannya kepada siapapun di desa karena mereka akan sangat terkejut. Lagi pula meninggalkan tempat ini adalah gagasan yang bahkan orang dewasa pun tidak terbersit untuk memikirkannya. Anak-anak di sekitar usianya hanya tahu cara mengejar ayam dan anjing peliharaan. Mereka tidak pernah membayangkan sebuah gagasan untuk meninggalkan desa. Keluarga Han Li memiliki total 7 anggota, termasuk 2 kakak laki-laki, 1 kakak perempuan, dan 1 adik perempuan. Dia adalah anak tertua keempat di keluarganya. Mereka sekeluarga bersama-sama menjalani hidup yang tidak berkecukupan. Namun mereka hidup dengan jujur. Sangat jarang mereka bisa menghidangkan makanan seperti ikan dan daging. Tetapi seluruh keluarga puas hidup dengan minimnya sumber daya yang mereka miliki. Walaupun makan seadanya dan hidup seadanya dengan kesulitan, mereka bersyukur dan menjalaninya.
Pada saat ini, Hanli melayang-layang di antara kondisi tidur dan sadar. Saat dia perlahan tertidur, hanya satu pikiran di benaknya. Saat berada di pegunungan, dia harus memetik lebih banyak beri merah untuk adik perempuannya yang paling dia sayangi. Keesokan paginya, Hanli segera berangkat bersama-sama teman-teman baiknya ke pegunungan untuk mengambil kayu bakar. Saat hari telah menjelang siang, Hanli melindungi dirinya dari terik matahari yang menyengat di atas kepalanya, dengan berlindung di bawah naungan tumpukan kayu bakar yang ada di punggungnya. Di sekitaran dadanya terikat sebuah kantong berisi buah beri merah yang memantul di setiap langkahnya saat dia berjalan pulang. Dia tidak tahu bahwa saat ini ada seorang tamu yang datang di rumahnya. Tamu yang akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Tamu ini sebenarnya adalah seseorang yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat dengan Hanli. Itu adalah paman ketiganya. Rumor mengatakan dia adalah pemilik sebuah toko restoran di kota terdekat. Menurut orang tuanya, paman ketiga adalah yang paling cakep dalam keluarga mereka. Keluarga Han, setelah beberapa ratus tahun, akhirnya menghasilkan seseorang seperti paman ketiganya. Sosok dengan status dan rasa hormat yang tak tertandingi dalam keluarga. Ketika Hanli masih muda, dia hanya bertemu paman ketiga beberapa kali. Kakak laki-laki Hanli adalah magang pandai besi di kota berkat pengenalan paman ketiga. Seringkali paman ketiga ini bahkan memberi pangan untuk ayah dan ibunya agar dibawa pulang sebagai cadangan makanan. Karena dia telah menjaga keluarga Hanli dengan penuh pertimbangan. Hanli memiliki kesan yang sangat baik tentang dia. Meskipun orang tuanya tidak pernah mengatakan apapun, dia tahu bahwa di dalam hati orang tuanya mereka sangat bersyukur. Kakak laki-laki tertua Hanli adalah kebanggaan dan kebahagiaan keluarga sebagai pekerja magang pandai besi. Dikurangi biaya hidup, setiap bulan ia bisa membawa pulang 30 koin tembaga. Dan ketika dia akhirnya lulus dari magangnya, dia akan mendapatkan lebih banyak uang. Setiap kali ayah dan ibunya berbicara tentang putra tertua mereka, semangat mereka akan membumbung dengan bangga. Meskipun Hanli masih muda, dia sangat iri. Pekerjaan terbaik yang bisa dia temukan adalah menjadi murid master kerajinan. Dan dia ingin mengandalkan kerajinan yang dia buat untuk mendapatkan uang. Jadi ketika Hanli melihat jubah satin baru dan wajah bundar milik paman ketiga, Hanli sangat gembira. Sambil meletakkan kayu bakar di sudut di luar rumah, ia pergi ke depan rumah untuk menyambut paman ketiga. Paman ketiga, Hanli memberi salam pada paman. Setelah melakukannya, dia dengan patuh berdiri di samping dan mendengarkan obrolan paman ketiga dengan orang tuanya. Paman ketiga berseri-seri pada Hanli ketika dia membuka mulutnya, memuji keponakannya. Sungguh anak yang bijaksana. Setelah memuji Hanli, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke orang tua Hanli dan menjelaskan alasan kunjungannya. Karena Hanli masih muda, dia tidak bisa sepenuhnya memahami kata-kata yang paman ketiga katakan, tapi dia kira-kira bisa mengerti artinya. Ternyata restoran milik paman ketiganya mendapat dukungan dari Seven Mysteries Sekte. Seven Mysteries Sekte artinya adalah sekte 7 misteri. Sekte ini dibagi menjadi divisi dalam dan luar, dan belum lama ini, paman ketiga secara resmi diakui sebagai murid luar. Oleh sebab itu, ia diperbolehkan membawa seorang anak berusia 12-15 tahun untuk mengikuti ujian menjadi murid dalam. Setiap 5 tahun sekali, Seven Mysteries Sekte akan secara resmi mengeluarkan undangan bagi anak-anak muda untuk mengikuti ujian menjadi murid dalam. Ujian untuk menjadi murid Seven Mysteries Sekte ini secara resmi akan dimulai pada bulan depan. Paman ketiga adalah pria yang cerdas dan cerdik, namun dia tidak memiliki anak. Jadi dia tentu saja memikirkan Hanli yang memenuhi persyaratan usia. Saat Pahan alias ayah Hanli yang baru pertama kali mengenali istilah Jianghu atau dunia bela diri dan kata-kata sekte, bersama dengan banyak kata-kata lain yang belum pernah dia dengar sebelumnya, dia merasa sangat ragu-ragu. Membawa pipa rokoknya ke bibirnya dan mengisapnya, dia duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menurut paman ketiga, sekte 7 misteri dapat dianggap sebagai salah satu sekte terbaik dalam beberapa ratus mil. Jika seseorang menjadi murid dalam, tidak hanya dia dapat mengembangkan seni bela diri serta makan dan tidur secara gratis. Seseorang juga akan menerima tunjangan bulanan. Bukan hanya itu, tetapi bagi mereka yang berpartisipasi dalam ujian murid dalam tetapi tidak lulus, mereka masih bisa memasuki divisi luar dan menjadi murid luar seperti paman ketiga. Mereka masih akan dapat memiliki kesempatan
untuk membantu Sekte Tujuh Misteri menangani urusan eksternal. Setelah mendengar kemungkinan bahwa putranya dapat menerima tunjangan bulanan, dan bahkan bisa menjadi sesukses paman ketiga, ayah Hanli akhirnya memutuskan untuk memberikan persetujuannya. Setelah mendapat persetujuan dari ayah Hanli, paman ketiga merasakan kegembiraan di hatinya. Meninggalkan 2 koin perak, dia mengatakan bahwa dalam sebulan, dia akan kembali dan mengantar Hanli ke daerah pengujian. Selama periode waktu ini, ayah Hanli harus memastikan bahwa Hanli memiliki pakaian dan cukup makan untuk meningkatkan konstitusi atau ketahanan tubuhnya, sehingga akan lebih mudah bagi Hanli untuk lulus ujian. Setelah memberikan instruksi, paman ketiga mengucapkan pamit kepada Hanli dan ayahnya. Sembari menepuk-nepuk kepala Hanli dengan bangga, paman ketiga pun kembali ke kota. Sementara Hanli tidak sepenuhnya memahami kata-kata paman ketiga, dia bisa mengerti bahwa dia akan dapat menghasilkan uang di kota besar. Tampaknya mimpinya dari sebelumnya akan menjadi kenyataan, membuatnya sangat bersemangat, sehingga ia tidak bisa tidur selama beberapa malam pada minggu pertama setelah 1 bulan berlalu. Paman ketiga datang kembali ke desa untuk membawa dan mengawal Hanli. Sebelum dia pergi, ayah Hanli berulang kali menginstruksikan Hanli tentang cara berperilaku yang benar. Seseorang harus jujur, memiliki kapasitas untuk bertahan, dan menghindari konflik yang tidak perlu dengan orang lain. Sementara itu, Ibu Hanli mengingatkan betul-betul supaya Hanli selalu menjaga kesehatannya serta makan dan tidur yang cukup. Pada hari itu tibalah paman ketiganya datang untuk membawa Hanli pergi. Perpisahan ini cukup membuat Ibu Hanli sedih. Hanli pun pamit diiringi keluarganya. Saat orang tuanya berangsur-angsur menghilang dari pandangannya, Hanli menggigit bibirnya untuk mencegah air matanya mengalir dari matanya. Meskipun dia selalu lebih dewasa dari anak-anak lain sebaya usianya, dia masih anak berusia belasan tahun. Ini pertama kalinya dia meninggalkan rumah. Jadi dia tentu saja merasa tertekan, kerinduan berkembang di dalam hatinya. Dia bertekad untuk segera pulang setelah dia memupuk kekayaan, tidak ingin terpisahkan dari orang tuanya. Hanli tidak akan pernah menyangka bahwa mulai sekarang uang akan kehilangan arti baginya. Dia telah memilih untuk memulai jalan yang berbeda dari manusia biasa. Dia telah memilih untuk memasuki dunia kultivasi, berjalan di jalannya sendiri menuju keabadian. Cerita lanjutannya di episode kedua ya, judulnya Desa Sapi Hijau. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.